Intinya akan jadi 2 jam yang sangat menyenangkan. Iya banget. Thank you teman sekalian. Thank you. Silakan menyaksikan. Ternyata podcast itu capek. Ngomong 4 jam, lebih 5 jam, 6 jam. Hal yang paling sulit sama Escape menjaga, terutama di sisi season 2 nih ya, menjaga emosi Feren sih. Kenapa senang banget? Karena aku kedatangan jubir Kristenku biar bisa ngalahin beliau. Emang tujuannya perbedaan agama buat mengenang dan Enggak, aku lebih spesifik ke Ustadz Felix doang. Memang jadi gini ya, yang satu aku sadari ya. Gua sebagai muslim dari lahir, muslim KTP, itu sebenarnya nggak bisa dihitung sebagai muslim. Karena gue dari dulu trauma untuk belajar agama, harus ngapal berapa juz, harus sholat dan lain-lain. Karena salah satunya paksaan dan dorongan yang kuat dari orang tua, coba deh cari ustadz, siapa tahu ada ustadz yang cocok. Ternyata ada, Ustadz Felix Xiao. Ya udah, akhirnya program tahun pertama ya dibikin cuma gue mau belajar Islam. Pertama-tama berdua aja. Dan hasilnya ternyata sangat-sangat membosankan kata orang. Karena ya nggak tahu ya, mungkin lumayan berat ya. Maka waktu itu kita bilang, ya udah Fer, lu aja yang nanya-nanya. Kata lu kan lu mau nanya-nanya tentang Islam tuh. Jangan jawab sekarang kan. Lu tanya. Ternyata hasilnya bagus. Dari situ kita menemukan DNA-nya Escape. DNA Escape adalah Feren sebenarnya yang nanya-nanya, lalu terus kemudian pertanyaan itu ternyata mewakili rakyat Indonesia. Soalnya kadang lama loh. Buat Yo, overthinking itu gak ada. ada dan Hawa. Diam. Feren itu, menurut gue Feren tuh udah jadi identitas Escape. Jadi kalau nggak ada Feren ya sulit sih. Jadi ya kalau bisa jangan resign, karena gue juga udah pernah bilang ke dia, kalau nggak ada lu berarti nggak ada gue udah bilang gitu. Aku lebih suka season 1 benernya. Karena aku merasa season 1 lebih fun, lebih santai. Jadi pembahasannya berat, daging, tapi dibawa dengan cara santai. Kalau sekarang itu vibes-nya kayak berat banget gitu. Personally, aku lebih suka Escape 2. Personally, walaupun kata Pak Amir tidak bisa dibandingkan katanya, karena konsepnya berbeda. Tapi personally aku lebih suka Escape 2. Fer, jadi nanti kita nge-live mau bahas apa? Gila 3 tahun sih gila. Jadi kita Bahas apa? aja. Nonton aja. Ada lagi. Oke, gua vlog deh. IG ya? Iya. Oh, IG lu bisa kok. Kamera doang. Guys, ayo siap-siap. Season 1 itu gerbang yang sangat sukses, akhirnya jadi patokan orang punya ekspektasi seperti itu. Ternyata season 2 kita masuk lebih dalam, lebih berat, makanya pertanyaan Feren juga sebenarnya lebih kritis, tapi respon dari masyarakat juga lebih keras. Tapi ya memang kita harus udah masuk ke situ, kita nggak bisa stagnan seperti yang tahun lalu. Yang paling penting kalau dari diri kita sendiri, niat kita emang tetap sama, tetap edukasi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Tapi itu ya proses kita dalam mencari hal yang lebih baik, apalagi kita di season 3 mungkin ya. Stop senyum. Cause shit's about to go down. Dia cuma nium doang. Semuanya favorit. Dari Dedi bisa tiba-tiba main sulap, terus Bintang Emon lucu, Ferry Irwandi bisa jelasin ekonomi dalam bahasa bayi, terus ada Steven Wongso, Eki, Zola, Dr. Boyke, Onat. Iya semuanya. Kalau di season 2 gue suka Bang Ferry Amsari sama Dr. Ryan. Bintang tamu paling favorit di Escape ada di sini nih. Coba tuh, lihat sana tuh. 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 Escape 2 sama menyenangkannya, dan jangan lupa nonton Escape tahun depan. Ada lagi kan? Masih pasti ada dong. Harusnya ya. Karena dengan nonton, kok ada harusnya? Gimana sih? Enggak fokus biar Fokus. Aduh, gampang ke distraksi. Karena dengan nonton gak hanya kita ada dapat sesuatu, tapi itu juga menghidupkan kebersamaan tentang gerakan ini. Oke? Mantap. Oh ya, ini kan
sebuah kehormatan ya. Saya salah satu dari sedikit banget gak sih? Cuma 2 orang yang ada di Escape 1, Escape 2. Thank you so much. Ya ini upgrade sih, dan ya luar biasa sekali, dan pelajaran juga buat banyak orang ya. Kayak bisa banget dipelajarin loh metodenya Escape secara apapun ya, secara sosial, secara bisnis, secara agama, secara pertemanan, secara perbedaan, banyak banget. Jadi keren lah. Gue berani bilang Escape ini konten paling keren di bulan Ramadan ini, dan mungkin salah satu konten paling keren di Indonesia sekarang. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah memilih tontonan yang berkualitas. Keren. Semoga kita semua nggak cuma berempat, kru juga bisa semakin dekat, semakin berkah, nggak ada yang jadi sakit hati terus cabut. Semoga ini berlanjut ke season 3. Amin. Nomor 1, ketenangan buat keluarga. Walaupun sakinah tapi versi yang belum beristri. Kedua, bisa memperluas lagi dampaknya. Terus ketiga, istri tahun ini, amin. Amin. Setiap acara-acaraku, terutama Escape, aku bacain komen-komennya, aku menikmati berinteraksi dengan orang-orangnya, dan ternyata tidak hanya interaksi di online, tapi mereka sudah mulai merambah kepada offline dengan sebutan jamaah podcast katanya. Ustadz saya jamaah podcast, Ustadz saya jamaah podcast, Ustadz saya ngeliatin di Escape. Terima kasih buat teman-teman Escape yang udah nonton Escape dari episode 1 sampai episode 31. Dan buat yang udah ngikutin dari season 1, terima kasih semuanya untuk supportnya. Dan buat orang-orang yang kritik, kita juga udah bacain semua komen dan semua nasihat dari kalian supaya bisa jadi perbaikan di season 3 nanti. Gimana perasaan Verify? Gue sih ketika dapet itu pikiran gue langsung ke Feren sih. Kasihan orang ini di antara kita berempat. Dia doang yang belum. Nantinya kita ada makan-makan, menunya beda Feren sama kita bertiga. Ya, Ray, dibedain kan menu Verify sama enggak ya kita ya? Setuju. Orang biasa makanannya menunya beda. Iya. Yang Verify ntar beda sendiri. Jadi ya semoga Feren masih ngerasa pantas bergaul sama kita lah, walaupun kita. By the way, dokternya Ustadz juga Verify, Tad? Apa? Baru Verify ya? Alhamdulillah sih, sekarang kalau aku ngelihat yang centang, yang nggak centang biru tuh kayak gimana ya, kayak kita tuh iya, padahal duduknya berempat ya, tapi kok ada satu yang enggak gitu gimana, ya. kita tuh kayak merasa kasihan gitu. Tuh, cobain nengok tuh ke sebelah kiri lu tuh, kasihan deh. ciri dajjal misinformasi yang suka menjelekkan orang.